Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Lestari, NIM 2010-2011-18. Kelas B5 Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Aditya Fiputra Sani dengan nomor induk mahasiswa 2010-2011-13. Perkenalkan, nama saya Nimatul Hasanah, NIM 2010-2011-19. Saya dari kelas B. Saya Suci Milenia Sari, NIM 2010-2011, kelas B5. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi kanker. Karena saya orang Indonesia, jadi saya juga akan membahas epidemiologi kanker yang ada di Indonesia. Epidemiologi itu apa sih? Ya, epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pola penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan, beserta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian tersebut. Untuk kanker sendiri yaitu kondisi di mana terjadinya pertumbuhan sel yang abnormal dan tak terkendali serta menekan sel-sel yang normal. Pertumbuhan sel yang abnormal itu dapat membentuk benjolan yang umumnya dikenal dengan istilah tumor. Kanker dapat muncul dan tumbuh di tubuh manapun. Baik, setelah kita mengetahui epidemiologi kanker, secara diartikan keseluruhannya, yaitu epidemiologi kanker adalah studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kanker sebagai cara untuk menyimpulkan kemungkinan tren dan penyebab. Studi epidemiologi kanker menggunakan metode epidemiologi untuk menemukan penyebab kanker dan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan perawatan yang lebih baik. Kanker sendiri untuk saat ini menjadi beban di negara Indonesia. Beban kanker global dinamakan, ya, dunia saat ini menghadapi permasalahan kesehatan masyarakat dengan adanya transisi epidemiologi, yaitu bergesernya masalah kesehatan dari penyakit menular yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan mikroorganisme lainnya menjadi penyakit tidak menular. Transisi ini menimbulkan adanya beban ganda bagi seluruh negara di dunia. Negara harus menghadapi permasalahan penyakit menular yang belum sepenuhnya berhasil dikendalikan. Kini juga harus mengerahkan sumber daya yang ada untuk menurunkan penyakit menular yang menunjukkan kecenderungan peningkatan kasus. Penyakit kanker merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi beban kesehatan di seluruh dunia. Karena kanker merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel yang abnormal, sehingga bisa berkembang tanpa terkendali dan memiliki kemampuan untuk menyerang dan berpindah antar sel dan jaringan. Badan Kesehatan Dunia atau disebut juga World Health Organization menyebutkan kanker sebagai salah satu penyebab kematian utama di seluruh dunia. Data dari Global Burden of Cancer Globocan yang dirilis oleh Badan Kesehatan Dunia WHO
menyebutkan bahwa jumlah kasus dan kematian akibat kanker sampai dengan tahun 2018 sebesar 18,1 juta kasus dan 9,6 juta kematian di tahun 2018. Akibat kanker diperkirakan akan terus meningkat hingga terdiri dari 13,1 juta pada tahun 2030. International Agency for Research on Cancer atau disebut juga IARC memperkirakan bahwa 1 di antara 5 penduduk laki-laki dan 1 di antara 5 penduduk perempuan di seluruh dunia akan menderita kanker sepanjang hidupnya. 1 di antara 8 dan 1 di antara 11 perempuan tersebut akan meninggal karena kanker. Dan prevalensi kanker di Indonesia berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa peningkatan signifikan mulai terjadi pada umur di atas 35 tahun. Terdapat pergeseran puncak prevalensi antara Rizkedas 2013 dengan Rizkedas 2018. Prevalensi kanker tertinggi terdapat pada kelompok umur 75 tahun ke atas pada tahun 2013 sebesar 5%. Sedangkan hasil Rizkedas 2018 menunjukkan bahwa kelompok umur 55 sampai 64 tahun itu memiliki prevalensi tertinggi sebesar 4,62%. Berbagai hasil penelitian memang menunjukkan usia lanjut merupakan salah satu faktor risiko kanker. Berdasarkan hasil Rizkedas dapat diketahui bahwa prevalensi kanker pada kelompok perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Pola ini terjadi baik pada Rizkedas 2013 maupun Rizkedas tahun 2018. Prevalensi pada kelompok ini menunjukkan peningkatan pada 2 survei, yaitu dari 0,6% menjadi 2,2% pada laki-laki dan 0,74% menjadi 2,85% pada perempuan. Selisih atau perbedaan prevalensi antara jenis kelamin semakin melebar pada Rizkedas tahun 2018 dibandingkan Rizkedas tahun 2013, yaitu dari 0,14 menjadi 0,65%. Hal ini dapat disebabkan karena jenis kanker spesifik perempuan seperti kanker payudara dan kanker serviks merupakan jenis kanker utama yang paling banyak sekali dilaporkan di Indonesia. Selain itu, jenis kanker ini juga memiliki cakupan deteksi dini yang lebih baik dibandingkan jenis kanker lainnya. Penyebab utama kanker adalah terjadinya perubahan atau mutasi pada gen dalam sel yang terkandung dalam ribuan DNA dalam gen yang memberikan instruksi pada sel agar menjalankan fungsinya pada organ tubuh tempat sel tersebut hidup. Namun, prosesnya belum tentu sempurna. Saat pembelahan diri pada sel terjadi, terdapat resiko sel baru dari pembelahan tersebut mengandung gen yang rusak atau terjadi penggandaan terlalu banyak. Hal itu disebut sebagai mutasi gen, ditandai dengan adanya perubahan struktur pada gen. Secara umum ada 2
faktor penyebab kanker yang paling sering terjadi yaitu faktor internal seperti keturunan dan faktor eksternal, misalnya perubahan hormon, obesitas, kurang berolahraga, kebiasaan merokok, serta paparan radiasi, virus, dan bahan-bahan kimia. Baik, di sini saya akan membahas mengenai penyebab dari kanker. Penyebab utama kanker adalah terjadinya perubahan atau mutasi pada gen dalam sel yang terkandung dalam ribuan DNA dalam gen yang memberikan instruksi pada sel agar menjalankan fungsinya pada organ tubuh tempat sel tersebut hidup. Namun, prosesnya belum tentu sempurna. Saat pembelahan diri pada sel terjadi, terdapat resiko sel baru dari pembelahan tersebut mengandung gen yang rusak atau terjadi penggandaan terlalu banyak. Hal itu disebut sebagai mutasi gen, ditandai dengan adanya perubahan struktur pada gen. Secara umum, ada dua faktor penyebab kanker yang paling sering terjadi, yaitu faktor internal seperti keturunan dan faktor eksternal, misalnya perubahan hormon, obesitas, kurang berolahraga, kebiasaan merokok, serta paparan radiasi, virus, dan bahan-bahan kimia. Kemudian saya akan membahas mengenai faktor yang meningkatkan risiko terkena kanker. Antara lain yaitu adalah riwayat keluarga, usia, kebiasaan buruk. Dari 1.000 penduduk di Indonesia, sebanyak 136,2 orang merupakan penderita kanker. Angka tersebut tentu bukan jumlah yang kecil. Pada tahun 2013 disebutkan bahwa jumlah penderita kanker di Indonesia berada pada angka 1,4 per 1.000 penduduk, dan jumlah tersebut tentu naik menjadi 1,79 per 1.000 penduduk pada tahun 2018. Kemudian ada makanan yang perlu dihindari bagi penderita kanker. Yang pertama, minuman beralkohol. Yang kedua, makanan yang berpengawet seperti acar, selai, dan lain-lain. Kemudian ada makanan dengan kadar gula tinggi yang dapat menyebabkan darah tinggi ataupun gagal jantung. Kemudian ada daging olahan seperti sosis dan ham. Kemudian mengkonsumsi suplemen vitamin dengan dosis tinggi. Kemudian makanan dengan kadar minyak tinggi.